ini saya akan mengajarkan tentang kunci dasar C, dimana dalam video yang kemarin, video yang dahulu saya sudah menyajikan bahwa saya akan mengajarkan kunci dasar. Nah, kunci dasar yang harus kalian pelajari pertama kali adalah kunci C. Nah, kunci C sebenarnya kunci yang paling gampang, kunci dasar C yang paling gampang, dan juga kunci yang paling sering digunakan dalam lagu-lagu. Nah, untuk kunci dasar C ada 3 kunci yang membentuk kunci dasar C. Salah satunya adalah kunci C. Tentunya kalau misalnya kalian main di kunci dasar C, yang pasti ada kunci dasarnya, kunci C. Yang kedua ada kunci F. Yang ketiga ada kunci G. Nah, kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat pemain gitar biasanya kunci F-nya seperti ini, nah itu sama saja bukan saya sederhanakan, tapi saya ambil dari referensi dari buku lain, jadi seperti ini. Ini supaya kalau misalnya kalian main lama di kunci F, supaya kalian nggak pegel gitu ya untuk memainkan kunci F ini. Nah, untuk pengenalan terhadap kunci dasar C, saya mungkin akan kalian bisa lihat lebih jelas biar kalian tahu bentuk kunci C seperti apa. Nah, untuk membentuk kunci C, yang dibutuhkan adalah jari telunjuk kalian ada di senar kedua, dan di fret yang pertama. Jari telunjuk ada di senar yang kedua dan di fret yang pertama. Dan jari yang tengah ada di fret yang keempat, di senar keempat dan di fret yang kedua. Nah, dan satu jari lagi, jari manis. Jari manis diletakkan pada senar kelima di fret ketiga. Jadi saya ulangi lagi, jari telunjuk kalian di senar kedua di fret pertama, jari tengah kalian ada di senar keempat dan di fret kedua, dan yang terakhir jari manis kalian ada di senar kelima dan di fret ketiga. Nah, akan membentuk kunci seperti ini. Nah, untuk menguji chord kalian itu bunyi dengan sempurna, kalian harus memetik satu-satu dari atas ke bawah. Nah, bunyinya harus semua seperti itu. Jika misalkan ada seperti ini, berarti kalian belum berhasil membentuk kunci C dengan sempurna. Setiap kali membentuk kunci, usahakan terdengar dengan sempurna kunci C. Dan jangan lupa posisi peletakan dari tangan kalian ini sangat menentukan kekuatan dari kalian menekan senar ini. Jika jempol kalian terlalu di sini, itu akan sangat menyulitkan untuk membentuk kunci C dan nantinya akan pegal gitu ya. Semoga kalian nggak seperti itu mainnya, tapi digenggam. Nah, kita lanjut ke kunci G. Kunci G di sini saya sangat menyarankan untuk menggunakan kelingking kalian untuk dimainkan dalam kunci G di sini. Ya, soalnya banyak pemain gitar kunci gitarnya seperti ini, kunci G-nya, tapi saya sangat menyarankan untuk menggunakan kelingking kalian. Kenapa? Nah, itu biar kelingking kalian itu terlatih untuk memencet senar yang ada di gitar ini.
Nanti itu sangat berguna di fingerstyle dan kunci-kunci lain yang menggunakan clicking. Ya. Nah, di sini kunci G yang harus pertama kalian perhatikan adalah clicking kalian ada di senar pertama dan di fret ketiga. Yang bunyi seperti itu. Yang kedua, jari tengah kalian ada di fret kelima dan senar kedua. Fret kelima dan senar kedua. Dan yang terakhir jari manis kalian ada di senar ke-6 dan di fret yang ketiga. Ya, di situ. Nah, jadi bentuk kunci G akan seperti ini. Nah, akan terdengar seperti itu. Dan usahakan, saya ulangi lagi, usahakan semuanya terdengar sempurna. Nah, jangan sampai ada seperti ini. Nah, usahakan si jari tengah dan jari manis ini ada ruang untuk membuat ruang di sini. Kalau misalnya kalian lihat, nah, aduh, nggak kelihatan. Ya, seperti ini. Iya. Nah, di situ akan terlihat ruang untuk kunci G. Nah, yang terakhir adalah kunci F. Nah, kunci F ini bisa kalian lihat. Di sini F. Nah, yang pertama kali saya akan ajarkan adalah kunci F yang gantung. Untuk biar kalian mengenal dan juga bisa dan harus bisa tentunya. Nah, kunci F gantung yang pertama ini mungkin sangat sulit bagi pemula gitu ya. Jadi butuh latihan yang sangat intensif ya, rutin lah, atau gimana, sering memegang senar seperti ini. Nah, kunci F yang pertama kali harus kalian bentuk dari jari-jari kalian. Itu ada telunjuk memencet semua senar yang ada di fret pertama seperti ini. Dan yang kedua, jari tengah kalian, itu memencet senar ketiga di fret yang kedua. Ya, di situ. Nah, jadi ini baru separuh bentuk. Dan yang ketiga itu jari manis kalian ada di fret yang kelima, senar kelima dan di fret yang ketiga. Dan yang terakhir tinggal clicking kalian, tinggal ditaruh di senar keempat dan fret ketiga. Jadi telunjuk fret pertama semua senar ditekan, jari tengah, senar ketiga dan fret kedua, jari manis kalian di fret ketiga dan senar kelima, dan clicking kalian di senar keempat dan fret ketiga juga. Bunyinya akan seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi saya memakai F-nya yang seperti ini. Nah, itu sama saja bunyinya, cuma tidak mengambil senar ke-6. Karena ya saya kira pas genjreng itu tidak terlalu terdengar suaranya, jadi saya menggunakan F ini. Biasanya saya menggunakan F ini. Keuntungannya untuk mencegah tidak cepat pegal tentunya, dan juga dapat fleksibel gitu ya. Nah, ya begitulah kunci dasar dari C. Mungkin kalian harus latihan minimal ya 5 menit sekali lah untuk membuat kunci C itu benar-benar bunyinya bersih, kunci F juga dan G juga.
satu saran saya ya untuk mempelajari kunci-kunci, terutama kunci F. Nah, kunci F ini bisa dibilang sangat susah bagi pemula ya, soalnya sangat susah untuk menekan. Jadi saya rasa kalian harus lebih memperhatikan kunci F ini dan kunci G. Terkadang kunci G itu sangat menyiksa kelingking kalian. Ya, kalau misalnya kalian tidak terbiasa, itu akan sakit pertama-tama untuk belajar kunci, tapi tidak apa. Nanti lama kelamaan seminggu atau 2 minggu itu sakitnya itu udah tidak terasa lagi. Nah, demikian video saya dengan kunci dasar C. Ya, semoga kalian bisa belajar gitar dengan baik dengan C, F, G. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalian melatih perpindahan kunci dari kunci dasar C, F, G. Ya, kalau misalkan orang-orang bilang itu running chord-nya gimana sih? Nah, nanti di video selanjutnya saya akan ajarkan kepada kalian. Nah, jangan lupa subscribe di atas. Kemarin saya salah tuh bilangnya di bawah, padahal di atas kanan saya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di share di bawah. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada saran atau mau request lagu, jangan lupa juga di email di bawah. Muncul ini di bawah. Ya, silakan email di bawah ini kalau misalkan ada sesuatu yang ingin diungkapkan kepada saya. Dan jangan lupa tunggu saya di video selanjutnya.